Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa di manapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita insyaallah akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Hadis Arba'in Abu Unaisah, yaitu Hadis Arba'in yang ditulis oleh Syekh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, yaitu tentang prinsip dan manhaj dalam beragama. Kita sampai di hadis ke-6 sekarang. Kita baca bersama-sama di halaman 15 bagi yang menyimak, yaitu hadis yang diberi judul oleh penulis keadaan orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal dakwah telah disampaikan kepadanya. Ya, keadaan orang yang mati tidak beriman. Ya, kesimpulannya saja, bagaimana keadaannya? Ya, masuk neraka ya. Orang yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya, maka dia dihukumi sebagai penduduk neraka. Kita baca sekarang hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad itu berada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hazihi al-ummah, tidaklah seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik dia seorang Yahudi ataupun dia seorang Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, yang dia telah mendengar tentang aku ya, la yasma'u bi ahadun min hazihi al-ummah, ya, yang dia telah mendengar aku kemudian sampai meninggalnya dia tidak beriman dengan kerasulanku, melainkan dia termasuk sebagai penghuni neraka. Baik, kita baca sekali lagi terjemahnya. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun juga dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang telah mendengarku kemudian sampai meninggalnya dia tidak beriman dengan kerasulanku, melainkan dia termasuk sebagai penghuni neraka. Maka intinya pelajaran yang paling utama yang kita ambil dari sini adalah tentang wajibnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan barang siapa yang dia sampai matinya tidak beriman dengan Muhammad SAW, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim nomor 153. Maka selain pelajaran utama yang kita ambil tadi, sebagaimana judul yang diberikan oleh penulis, kita bisa mengambil beberapa pelajaran lainnya dari hadis ini. Yang pertama tentang mendengar, ya. Tadi kata Nabi SAW, demi Allah, intinya demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, tidak seorang pun juga dari umat ini, baik Yahudi ataupun Nasrani, yang telah mendengarku. Maka apakah di sana semata-mata mendengar yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Ya, misalnya ada orang di zaman dulu misalnya, atau di zaman inilah ya, dia nggak paham bahasa Arab, tidak paham, mungkin tidak paham bahasa Indonesia,
ya tidak paham bahasa Indonesia, orang di suku pedalaman misalnya di Kalimantan, betul-betul di remote area misalnya, tidak tersentuh oleh dunia luar, tidak paham bahasa Indonesia misalnya. Lalu antum sampai ke sana, antum sampaikan tentang Islam, bercerita bahwasanya ada Muhammad SAW yang ini merupakan utusan Allah, yang dulu dia berdakwah di Mekah dan Madinah 1444 tahun yang lalu. Sudah mendengar, ya sudah mendengar, tapi dia tidak paham dengan bahasa Indonesia. Maka apakah orang ini kemudian termasuk dalam hadis tadi, termasuk orang yang telah mendengar? Maka kalau jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jawabannya tidak, dia tidak termasuk. Kenapa? Karena mendengar di sana maksudnya adalah mendengar penjelasan, tidak semata-mata mendengar nama Muhammad misalnya. Sudah pernah mendengar ada nama Muhammad, lalu kenapa kamu tidak beriman? Tidak demikian. Tapi mendengar di sana adalah mendengar dengan penjelasan. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan demikian dalam Ta'liq Sahih Muslim, dan beliau berdalil dengan surat Ibrahim ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum." Dalam surat Ibrahim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah, yang artinya tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali dia berbicara dengan bahasa kaumnya, liyubayyina lahum, untuk menyampaikan penjelasan kepada mereka, untuk menjelaskan kepada mereka. Maka di sana kata Allah Subhanahu wa taala, para rasul itu menjelaskan. Maka dengan alasan ini kata beliau, di sana tidak semata-mata mendengar, tapi yaitu mendengar penjelasan. Nah, kemudian sekarang pembahasannya adalah tentang tadi orang sudah mendengar penjelasan. Ya, misalnya tadi orang di suku pedalaman, betul-betul dia tidak paham dengan bahasa Indonesia, artinya dia tidak pernah mendengar tentang, dia tidak paham tentang Islam yang kita dakwahkan misalnya, tidak paham tentang Muhammad, dan sebelumnya sama sekali juga tidak pernah mendengar tentang adanya Islam, adanya Muhammad SAW yang diutus oleh Allah, lalu dia meninggal. Ya, ini di zaman ini ya, meskipun di zaman ini sulit seperti itu ya, ada area yang betul-betul remote, yang betul-betul tidak bisa berkomunikasi dengan orang di luarnya, itu sulit di zaman sekarang. Tapi di zaman dulu mungkin sekali. Orang yang dia itu betul-betul tidak mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, maka ini bagaimana hukumnya? Nah, sebelum saya menjawab itu, faedah tambahannya, kita dalam menghukumi seseorang itu ada dua bagian. Ada hukum dunia dan ada hukum akhirat. Ada hukum dunia dan hukum akhirat. Nah, maka dalam hal ini ada 4 kategori. Ada orang-orang yang di dunia kita menghukumi dia sebagai seorang muslim, dan di akhirat pula kita beriman bahwasanya dia nanti akan mendapatkan perlakuan sebagai seorang muslim. Ya, ini hukum di dunia dan akhirat. Sama-sama muslim di dunia dan di akhirat, hukumnya sama-sama muslim. Ini berlaku bagi seluruh muslim, ya. Seluruh muslim seperti itu berlakunya. Di dunia muslim, di akhirat muslim. Kita memperlakukannya sedemikian. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yang sama-sama kafir. Di dunia kafir, di akhirat juga kafir, mendapatkan balasan sebagai orang kafir. Maka ini juga jelas orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman dengan Allah dan Rasulnya, tidak mau beriman dengan Al-Quran dan seterusnya, orang-orang yang tidak mau beriman.
Ini di dunia kita hukumi sebagai seorang kafir, di akhirat juga sebagai orang kafir. Lalu yang menarik yang ketiga, yang keempat ini. Ada orang yang di dunia kita hukumi sebagai seorang kafir, lalu di akhirat kita hukumi sebagai seorang muslim. Lalu ada orang yang di dunia kita hukumi sebagai seorang muslim, namun di akhirat kita menghukumi dia sebagai seorang kafir. Saya tanya yang terakhir terlebih dulu, yang keempat. Di dunia dia kita hukumi sebagai muslim, namun di akhirat sebagai orang kafir. Siapa ini? Contohnya? Orang munafik. Ya, orang munafik. Karena kita tidak tahu isi hati mereka. Ya. Maka ketika di dunia orang-orang munafik ini, tetap kita berinteraksi kepada dia sebagai seorang muslim. Ya. Di zaman Nabi itu ada orang-orang munafik. Ya, zaman Nabi ada orang-orang munafik. Cuma karena tidak tahu, ya sudah semuanya tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Kalau dia meninggal ya tetap disolati. Ya, dan berlaku hukum-hukum muslim bagi dia. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya dan seterusnya. Di dunia kita hukumi dia sebagai seorang muslim, cuma kita beriman, di akhirat dia akan mendapatkan siksa yang pedih karena dia dihukumi sebagai orang yang kafir. Akan mendapatkan tempat yang paling rendah nanti di neraka. Fidarkil asfal, ya di lapisan paling rendah tempatnya orang-orang munafik. Maka di dunia kita hukumi sebagai seorang muslim, di akhirat sebagai seorang kafir. Sekarang yang sebaliknya, yang terakhir. Di dunia kita hukumi sebagai seorang kafir, maksudnya kita hukumi sebagai orang kafir itu kalau dia meninggal tidak kita mandikan, tidak kita solati. Namun kita beriman di akhirat nanti dia sebagai seorang penduduk surga, sebagaimana seorang muslim. Dia bisa masuk surga. Dia akan masuk surga sebagaimana seorang muslim. Ini siapa? Ini siapa? Menurut salah satu pendapat adalah orang yang kita bahas tadi. Orang yang dia sama sekali tidak pernah mendengar tentang Islam. Ini menurut salah satu pendapat. Ada pendapat lainnya, nanti saya jelaskan. Yang setipe dengan ini adalah orang-orang kafir, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum usia baligh. Maka menurut sebagian ulama, anak-anak orang kafir yang dia meninggal sebelum usia balighnya, dia akan masuk surga. Ya. Maka ada orang yang di dunia kita hukumi sebagai orang kafir, misalnya ada anak meninggal, anak-anak orang kafir non muslim meninggal. Nah, tidak kita solati, tidak kita mandikan. Namun kalau kita memilih pendapat ini, maka kita beriman kemudian dia akan masuk surga nanti, ya bersama Nabi Ibrahim di dalam surga. Karena Ibrahim lah yang bertugas membersamai anak-anak yatim, anak-anak yang meninggal sebelum usia baligh. Namun ini hanyalah salah satu pendapat, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi bagaimana hukum orang yang dia betul-betul tidak pernah mendengar tentang Islam, terkhusus di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang saya sekali lagi sulit mungkin rasanya mencari orang yang belum pernah mendengar. Ya, misalnya di zaman dulu, di zaman Nabi SAW itu diutus di Mekah, ya itu sudah ada kebudayaan di negeri kita kan? Ya sudah ada di kebudayaan di negeri kita. Kemungkinan itu belum sampai dakwah Islam kepada mereka. Nah, atau ini pembahasannya sama, orang yang tidak pernah mendengar tentang Islam atau anak-anak orang kafir yang dia meninggal sebelum usia balighnya. Ya. Ini bagaimana hukumnya, pembahasannya sama. Nah, dalam hal ini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama, masing-masing berdalil ya, saya sampaikan saja kesimpulannya. Pendapat pertama mengatakan masuk neraka by default. Ya, tidak pernah sampai dakwah kepada dia atau dia meninggal anak orang kafir sebelum balighnya, ini masuk neraka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan masuk surga otomatis by default juga.
Orang yang belum pernah mendengar Islam atau orang kafir meninggal sebelum usia baligh otomatis masuk surga. Pendapat yang ketiga mengatakan tawakuf. Kita tidak tahu, ini nanti terserah Allah saja di akhirat. Pendapat ketiga mengatakan demikian. Barulah pendapat keempat, dan inilah pendapat yang paling kuat karena ini mengkompromikan banyak dalil, bahwasanya kelak di akhirat Allah akan menguji mereka. Ya, Allah akan menguji mereka. Kalau mereka mau taat kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke surga. Namun kalau mereka bermaksiat kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke neraka. Maka inilah kasusnya untuk orang-orang yang betul-betul belum pernah mendengar tentang Islam, belum pernah mendengar tentang Nabi kita Muhammad SAW, dan juga bagi anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum usia balighnya. Allah akan menguji mereka di akhirat nanti. Ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari hadis ini, tadi Nabi SAW mengatakan tidak seorang pun dari umat ini, ya, tidak pula Yahudi dan tidak pula Nasrani. Maka berdasarkan hal tersebut, artinya Yahudi itu bagian dari umat Nabi dan Nasrani juga bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Ya, Yahudi dan Nasrani itu termasuk dalam umat beliau. Lalu bagaimana caranya kita mengkompromikan tentang keterangan para ulama bahwasanya umat Nabi SAW itu pasti masuk surga? Ya, kata para ulama, umat Nabi SAW itu berdasarkan hadis-hadis, dalil-dalil yang ada, umat Nabi Muhammad itu pasti masuk surga. Lalu bagaimana dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Seperti dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan mereka-mereka adalah bagian dari umat ini. Maka bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya dikarenakan kalau kita membaca ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW dan mendapati ada istilah umat itu terbagi dua. Umat itu ada dua jenis. Ada umatud dakwah, umat dakwah. Ada lagi umat istijabah. Ya, umat istijabah yaitu umat yang memenuhi panggilan Nabi SAW, yang memenuhi dakwah Nabi SAW. Ini dua jenis umat. Umatud dakwah itu maksudnya adalah umat yang dimana Nabi SAW itu diutus kepada mereka, belum tentu mereka kemudian beriman. Maka dalam hal ini seluruh manusia itu merupakan umat Nabi SAW, yaitu umat dakwah, di mana beliau menyampaikan dakwah kepada seluruh umat ini. Ada di antara mereka yang kemudian beriman, ada sebagian mereka yang kemudian tidak beriman. Umatud dakwah. Baru yang kedua, umat istijabah, yaitu umat yang menerima dakwah Nabi SAW, memenuhi dakwah, memenuhi panggilan beliau SAW. Nah, maka kita dalam memahami hadis-hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran jangan sampai tertukar-tukar tentang dua hal ini. Ya, karena nanti konsekuensinya bisa fatal. Misalnya dalam hadis Nabi SAW mengatakan sataftariqu ummati, umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Maka umat di situ umat apa? Umat dakwah apa umat istijabah? Umat yang kedua yaitu istijabah, yaitu umat Islam maksudnya. Ya, umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan. Karena sebelumnya Nabi SAW sudah menyebutkan Nasrani terpecah menjadi sekian golongan, Yahudi terpecah menjadi sekian golongan. Lalu Nabi SAW menyebutkan umat beliau sendiri, yaitu maksudnya umat Islam, yaitu umat istijabah. Termasuk juga kuntum khairal ummati ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Maka umat di sana umat apa? Umat istijabah juga, yaitu umat Islam yang memenuhi panggilan dakwah beliau. Jangan kemudian
ditafsirkan itu adalah umat dakwah, sehingga orang Yahudi, orang Nasrani termasuk orang-orang terbaik. Jangan. Ya, sehingga perlu berhati-hati kita, dan kita perlu memahami tentang dua kategori umat ini. Kemudian kenapa Nabi SAW tadi mengatakan tidak seorang pun dari umat ini, baik itu dia Yahudi ataupun Nasrani, yang mendengarku kemudian sampai meninggalnya dia tidak beriman dengan kerasulanku, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Maka bagaimana dengan umat-umat yang lainnya? Misalnya di zaman Nabi SAW diutus itu sudah ada umat Hindu, umat Buddha sudah ada. Ya, ada juga umat Majusi. Maka bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Orang Hindu, Buddha, Majusi dan agama-agama yang lainnya, apakah tidak termasuk dalam ini? Tidak termasuk dalam ancaman ini, yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi SAW, tidak mau beriman dengan beliau? Apakah tidak termasuk? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Mereka juga termasuk dalam hadis ini. Lalu kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan Yahudi dan Nasrani saja? Saya bacakan penjelasan Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ya, ay mimman huwa mawjudun fi zamani wa ba'di ila yaumil qiyamah. Yang termasuk dalam pembahasan hadis ini adalah sebenarnya seluruh manusia, yaitu seluruh umat yang ada sejak zaman Nabi SAW sampai hari kiamat nanti. Fakulluhum yajibu alaihi ad-dukhul fi ta'atihi. Maka seluruh umat manusia itu tidak hanya terbatas Nasrani dan Yahudi, mereka semua wajib untuk taat kepada Nabi SAW. Wa innama zakara al-yahudiyya wa nasraniyya tanbihan ala man siwahuma. Kenapa Nabi SAW hanya menyebutkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani saja? Karena ini sebagai bentuk peringatan untuk umat-umat yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Wa dzalika li'anna al-yahuda wan nasara lahum kitabun. Hal tersebut dikarenakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka memiliki kitab. Allah memberikan kitab kepada mereka. Fa iza kana sya'nuhum ma'anna lahum kitaban fa ghairuhum mimman la kitaba lahu aula. Nah, untuk orang-orang yang menerima kitab saja, orang-orang yang Allah berikan kitab saja, mereka wajib untuk beriman ketika Nabi SAW itu datang. Maka bagaimana lagi dengan umat-umat lainnya yang tidak menerima kitab dari Allah? Lebih wajib lagi mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Paham maksudnya ya? Jadi bisa jadi orang Yahudi, orang Nasrani mereka berdalih, ya kenapa saya harus ikut Muhammad? Kami kan sudah punya Rasul kami sendiri dan kami sudah punya kitab kami sendiri. Kenapa kami harus beriman dengan Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad? Bisa jadi orang ahlul kitab kemudian dia berdalih seperti itu. Nah, orang ke ahlul kitab saja tidak boleh dia berdalih seperti itu, menolak Nabi SAW dengan alasan mereka punya Rasul sendiri, punya kitab sendiri, tidak boleh. Maka bagaimana lagi orang-orang yang tidak menerima kitab dan tidak diutus Rasul kepada mereka? Ya, maka mereka lebih berhak lagi, tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Maka itu maksudnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan tidak pula Yahudi dan tidak pula Nasrani? Ini sebagai bentuk peringatan untuk umat-umat sebelumnya. Bukan berarti bukan umat sebelumnya, umat-umat yang lainnya. Bukan berarti umat-umat yang lainnya itu tidak termasuk dalam ancaman ini. Ya, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis yang nomor 7 yang diberi judul oleh penulis, semua agama para nabi dan rasul adalah sama, yaitu Islam. Ya, sehingga Islam itu ada dua, yaitu Islam seluruh atau Muslim ya. Muslim itu ada dua. Seluruh pengikut seluruh para rasul, ya. Ibrahim berdakwah ada pengikutnya, Nuh berdakwah ada pengikutnya, Isa berdakwah ada pengikutnya. Mereka itu semuanya bisa kita sebut sebagai Muslim. Ada istilah Muslim secara umum, lalu Muslim secara khusus yaitu umatnya Muhammad SAW. Umatnya Muhammad SAW secara khusus disebut sebagai Muslim.
Kenapa dikatakan demikian? Karena Islam itu akar katanya adalah al-istislam, yaitu berserah diri. Ya. Berserah diri maksudnya adalah berserah diri kepada Allah dan kepada Rasulnya, menerima dakwah yang disampaikan oleh Rasulnya. Artinya ketika datang seorang Rasul, dia pasrah mau menerima apa yang didakwahkan oleh Rasul tersebut, maka ketika itu disebut sebagai seorang Muslim. Ya, sehingga umatnya Ibrahim, ya sebagaimana Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, Ibrahim adalah seorang Muslim. Maksudnya adalah orang yang dia itu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka asal kata Islam itu adalah al-istislam, berpasrah diri atau berserah diri. Bukan asal dari kata Islam itu adalah salam. Ya, bukan asal katanya adalah keselamatan, bukan. Ya, ini orang salah faham. Bukan asal katanya itu keselamatan, bukan, tapi al-istislam, berserah diri. Tidak menentang maksudnya. Maka agama seluruh para nabi itu sama. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awlan nasi bi Isa ibni Maryam fid dunya wal akhirah." Aku adalah manusia yang paling dekat kepada Isa ibnu Maryam. Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Ya, aku merupakan orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ketahuilah bahwasanya para nabi itu saudara sebapak dan tidak saudara sebapak lain ibu. Ya, saudara sebapak cuma ibunya berbeda. Ini para nabi seperti itu kata Nabi SAW. Sedangkan agama mereka adalah agama yang satu, yaitu agamanya Islam. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, kita baca beberapa penjelasan tentang hadis ini. Ya, kalau kata Imam Nawawi, yang pertama tentang makna hadis ini menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, yaitu agama para nabi itu satu, maksudnya sama dalam hal pokok-pokok keimanan. Ya, sama dalam hal pokok-pokok keimanan. Ya, beriman dengan Allah, dengan para rasul, dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan hari akhir, dan juga dengan takdir. Ini sama, pokok-pokok keimanan ini didakwahkan oleh Rasul sejak awal sampai akhirnya, sejak Nuh hingga Muhammad. Sebagian lagi mengatakan maksudnya adalah yang sama itu adalah dalam pokok-pokok tauhid, yaitu sama-sama semuanya mentauhidkan Allah. Ini maksudnya agama mereka itu sama, yaitu sama dalam hal mengajarkan tauhid. Sejak awalnya, sejak zaman Nuh sampai akhirnya itu Muhammad, sama-sama mendakwahkan tauhid. Dan yang berbeda itu adalah dalam hal furu', dalam hal cabang-cabang syariat. Ya, dalam hal cabang-cabang maksudnya adalah dalam hal tata cara beribadah kepada Allah, dalam hal fikihnya. Adapun dalam hal pokok keimanan sama. Rukun iman yang 6 itu sejak dulu sampai sekarang ya sama. Ya, rukun iman. Kemudian dalam hal tauhid, mengesahkan Allah, ya, tidak boleh hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak boleh menyekutukan Allah. Itu pokok seperti itu sama sejak zaman Nuh sampai Nabi Muhammad. Cuma yang berbeda itu adalah
tata cara menyembah Allah itu seperti apa. Ini yang berbeda-beda dari masing-masing umat. Ya, misalnya apa yang berbeda? Puasa. Dalam hal puasa. Bagaimana perbedaan puasa umat dulu sampai umat sekarang? Umat ahlul kitab dengan kita, puasanya kita bedanya apa? Apa sekarang? Beda puasa kita sekarang sama puasa ahlul kitab orang-orang dulu? Ya, beda puasanya adalah dalam syariat kita ada makan sahur. Ya, kata Nabi SAW, al-farqu baina siyamina wa siyam ahlul kitab aklatus sahur. Yang membedakan antara puasa kita dan puasa ahlul kitab yaitu makan sahur. Jadi puasa umat-umat terdahulu, mereka kalau sudah bangun, misalnya ya, sudah berbuka, datang maghrib mereka berbuka, lalu misalnya tertidur, setelah sholat maghrib tertidur, itu bangun-bangun misalnya jam 1 malam, jam 2 malam, itu sudah tidak boleh makan lagi. Ya hanya kesempatan makannya ketika berbuka itu saja. Kesempatan makan ketika berbuka, kalau sudah berbuka sudah lanjut puasa. Seperti itu puasanya orang terdahulu. Adapun kita sekarang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak terbit atau sejak terbenam matahari sampai terbitnya lagi itu diperbolehkan untuk makan. Ini contoh satu. Contoh lagi yang membedakan dalam hal syariat, dalam hal fikih, misalnya dalam bab harta rampasan perang. Ya, di syariat kita, syariat Muhammad, itu harta rampasan perang dibagikan. Kalau di zaman dulu harta rampasan perang itu dikumpulkan dan tidak dibagikan dan nanti dibakar. Ya. Harta rampasan itu kemudian dibakar, tidak dibagikan. Maka ini contohnya. Dalam pokok-pokok keimanan dan dalam hal tauhid, pokok tauhid itu sama. Yang berbeda agama para rasul dari seluruhnya itu adalah dalam hal tata cara menyembah Allahnya. Nah, kemudian pelajaran yang berikutnya juga yang bisa kita ambil dari hadis tadi, bahwasanya terkait Nabi Isa, ya. Yang pertama terkait Nabi Isa ini ada perselisihan para ulama tentang siapa yang lebih mulia, Isa ataukah siapa? Isa dipersisikan dengan siapa? Ulul azmi ada 5 orang, ya, yang disepakati yang paling mulia adalah siapa? Muhammad, ya, atau sebelumnya. Jumlah Rasul berapa? Berapa sekarang? Jumlah Rasul? 4 berapa? Jumlah Rasul. Jumlah Rasul itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada 315. Ya, jumlah Rasul. Kalau kita mensahihkan hadis tersebut, ya. Kalau kita mensahihkan hadis tersebut maka jumlahnya 315. Sebagian ulama mendhaifkan hadisnya. Namun katakanlah dhaif hadisnya, jumlah Rasul itu lebih dari 25. Nah, anggaplah Rasul 315. Di antara 315 ini ada 5 yang paling mulia para Rasul, yang disebut sebagai Ulul Azmi. Ulul Azmi siapa saja? Di antara Ulul Azmi ini yang paling mulia adalah Muhammad SAW, nomor 1. Nomor 2 Ibrahim. Nomor 3 bukan Isa. Nomor 3 siapa? Musa. Ya, sehingga ini Rasul yang paling mulia, 1 Muhammad, Ibrahim, Musa. Nah, nomor 4, nomor 5 ini yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah Isa terlebih dahulu ataukah Nuh terlebih dahulu. Nomor 4, nomor 5-nya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan Nuh, yang berdalil yang mengatakan Nuh, di antara dalilnya adalah menunjukkan betapa lamanya Nuh itu berdakwah. Ya, hampir 1000 tahun Nuh berdakwah. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Nuh. Ya, sebagian lagi mengatakan yang nomor 4 yang paling mulia adalah Isa. Baik, saya tambahkan sedikit faedah lagi. Silakan kalau ada pertanyaan sambil dituliskan.
Faedah yang berikutnya saya tambahkan dari kitab Minhatul Malik karya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi tentang syarah hadis ini. Saya tambahkan contoh tentang perbedaan syariat ya. Dulu yang jelas kata beliau, syariat itu tentang halal haram, larangan dan perintah itu berbeda-beda dari berbagai syariat Nabi. Ya, misalnya kata beliau, dulu di syariat Adam, ya Adam meskipun bukan seorang rasul, beliau adalah seorang nabi. Di syariat Adam itu disebabkan oleh sedikitnya jumlah manusia, maka diperbolehkan seorang itu dia menikahi saudarinya sendiri. Ya, di syariat Adam boleh kakak menikahi adiknya. Karena sebabnya apa? Karena sedikit masih manusia ketika itu. Dan juga contoh lainnya beliau sebutkan di syariatnya Yakub itu boleh seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan kakak beradik sekaligus. Ini syariatnya Yakub masih diperbolehkan. Adapun dalam syariat kita tidak lagi diperbolehkan. Maka ini contoh lainnya, ya, perbedaan syariat kita tentang perbedaan halal haram, juga perbedaan perintah dan larangan dari Rasul yang satu ke Rasul yang lainnya. Nah, kemudian apa maksud Nabi SAW, akulah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam. Kalau kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, maksudnya adalah tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Ya, tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Artinya Isa adalah nabi yang paling akhir dari para nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kemudian setelah Isa berakhir masanya, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Muhammad SAW. Ya, maksudnya paling dekat seperti itu. Tidak ada nabi setelah Nabi Isa. Bagi Bani Israel. Ya, terdapat sebuah hadis kata beliau, namun hadis ini hadis dhaif, yang mengatakan bahwasanya diutus seorang nabi dari kalangan orang Arab yang namanya adalah Khalid bin Sinan. Ada seorang nabi diceritakan antara Isa dan Muhammad, ada nabi dari bangsa Arab yang bernama Khalid bin Sinan, namun hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, sehingga sekali lagi kembali, inti dari hadis ketujuh ini adalah ajaran semua para nabi dan para rasul itu sama, yaitu Islam kalau menurut penulis, atau yang kedua tadi penjelasan Imam Nawawi yang kita baca, yang sama itu adalah dalam hal pokok keimanan dan juga dalam hal tauhid. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.